Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah kita ketemu lagi di sesi siang, tapi tadi pagi Anda kena skors ya. Mudah-mudahan rajin bacalah, ya, rajin bacalah. Ya, itu kan tinggal membaca. Kalau pernah dibaca, pasti ada yang membekas. Ya, so minggu depan kita ulang lagi kuisnya tadi. Tapi hari ini kita tetap lanjut dengan praktikum. Ya, sebenarnya praktikum siang ini itu adalah pembahasannya ada di teori yang harusnya kita bahas tadi pagi, tapi karena Anda kena skors, jadi ya sudah kita lanjut saja. Ya, nanti teorinya belakangan, jadinya ketukar. Ya, minggu lalu juga saya janji mau kasih tunjuk bagaimana kita persiapan untuk Git. Ya, Git. Sebenarnya tuh lebih enakan pakai Git, pakai command line ya, tapi ternyata ada kebijakan GitHub itu berubah, ada kebijakan baru, command line-nya itu nggak bisa pakai password, tapi dia pakai kode yang di-generate sendiri oleh GitHub. Jadi sebenarnya nggak susah juga, sama saja, cuma password-nya bukan password yang kita buat sendiri. So, sebelum kita praktikum, oh ya, tunggu. Sudah download modul praktikum ya? Sudahkah Anda mendownload modul praktikum? Ini ya, praktikum 5 ya. Oke. Ya, teorinya enggak membahas tentang khusus tentang materialize karena sebenarnya itu ada di kelas teori. Ya. Oh ya, GitHub ya. So, saya harus ganti browser ya, karena akun GitHub saya bukan ini. Kita bisa per user ya, per akun itu bisa beda-beda browser ya, harus beda-beda browser. Jadi beda akun beda browser. Saya pindah akun dulu. Oke, dari sini github.com. Oke, saya sign in. Tunggu dulu. Ada ini WM Karisma, Webmaster Karisma, ini yang nangani apa lagi namanya, website dan sebagainya, pilih Karisma. Saya ganti dulu ya. Open type. Sign in. Oke, kalian sudah punya akun GitHub semua ya? Sudah punya akun GitHub semua? Oh, pernah. Saya pernah kasih panduan ya. Sampai bikin repo ya, bikin repository. Oke, ini two factor authentication kalian aktifkan. Ini minta kode. Mana itu kodenya? Jadi ini security supaya GitHub kita tidak dibajak. Akun GitHub kita nggak dibajak. Ini itu enggak apa-apa, nomornya dibaca orang, karena dalam sekitar 1 menit kemudian nomor itu udah nggak valid. Oke, ini sudah ada yang undang saya ya sebagai kontributor, tapi saya nggak bisa baca karena semuanya rata-rata kosong. So, saya mau tunjukkan bagaimana kita menggunakan GitHub. Ya, ini sudah ada pweb 211 ya, buat contoh ya, pweb 211 ini. Kalian udah bikin ya? Udah bikin, bedakan ya pweb sama dweb-nya. Ya, pemrograman web sama dweb. Jadi bikin folder dweb sendiri, bikin pweb sendiri. Oke.
Nah, yang saya mau tunjukkan adalah bagaimana kita menghubungkan repositori kita. Ini repositori saya, ya, namanya pweb 211. Saya ini dia. Bentar. Saya cari linknya dulu. Oh, nggak ada di sini. Semuanya ada ini ya, semua sudah online ya, semua sudah lagi pakai laptop kan, ya, semua bisa buka GitHub-nya. Nah sekarang saya mau kasih tunjuk, ya udah kita searching di sini ya. Saya ingat saya ada akunnya di sini, ada linknya di sini. GitHub sudah ada. Ini repo baru, saya ke kode. Ah ini nih, ya. Kalian udah punya folder ya? Apa sekarang di situ pweb atau dweb? Halo. Pweb ya, oke. Saya ngasih contoh dweb ya, supaya nanti cara bikinnya juga sama. Ya, saya bikin repo baru, saya bikin repository baru. New repository. Saya kasih nama dweb 211. Ya. Oh ya, dweb is available artinya ini boleh kita gunakan, nama ini boleh kita gunakan, ini sinkron dengan tanda centang ini. Jadi kalau kita bikin repo baru, berarti hati-hati nanti namanya sama dengan yang sudah pernah ada. Ya, kalau dia tanda centang hijau, kemudian di sini is available, itu berarti nama ini boleh kita pakai. Kemudian untuk kasus ini, saya minta Anda private. Ya, saya minta Anda private, artinya yang boleh ngakses hanya Anda sendiri, hanya kamu sendiri, dan orang yang kamu undang sebagai kontributor. Oke, kalau public, berarti semua orang boleh ngakses. Ya, saya bukan menuduh, tapi biasanya, dan pernah terjadi, teman yang lainnya nunggu, ya nunggu sampai temannya yang rajin itu ngupload ya push ya, commit dan push, kemudian mereka tinggal cloning ya. So pastikan private ya. Kalau kamu biarkan publik, nanti saya curiga kalau kamu lagi kompakan sama temanmu. Jelas ya? Kemudian create repository. Oke, sebenarnya kalau kita bikin pakai command line itu bisa ikuti aja langkah-langkah ini, ya, ikuti aja langkah-langkah ini, tapi entah kenapa selalu repot di sini, ya banyak yang gagal. Tapi hari ini saya mau tunjukkan kita pakai ini, ya. Kita ke mana tadi? dweb 211. Ini, ya. Ada menu ini ya, ada. Lihat ini nggak? Setup in desktop. Ya, ini kalau kita klik ini, maka dia akan buka GitHub Desktop. Kalau belum punya GitHub Desktop, nanti dia akan download. Ya, ini kebetulan saya sudah punya, jadi bisa langsung open. Tapi kalau tidak, nanti mesti download dulu GitHub Desktop. Ya, ini kalau saya open. Ini kalau Anda salah ingat itu otomatis langsung langsung download GitHub Desktop. Bentar. Oke, ini GitHub Desktop. Sebentar saya switch dulu ya, saya balik ke sini dulu. Kalau mau download GitHub Desktop-nya dulu ada di sini, GitHub Desktop, searching aja. Nah, ini dia. Ya, download for Windows. Langsung download dulu. Ya, download, install, selesai. Kalau selesai, maka proses tadi
ya, setup in desktop itu bisa langsung lewat GitHub desktop seperti ini. Oke? Yang sudah sampai sini angkat tangan. Artinya ini baru bisa kalau sudah pernah download GitHub desktop. Jadi silakan saya kasih waktu download dulu untuk yang belum, ini nggak banyak kok. Ya, saya cek filenya. Lumayan, 112 mega, lumayan. Sorry, lumayan ya, 112 mega. Mudah-mudahan cepat di tempatmu ya. Downloadnya 112 mega, ya sudah. Nanti kamu ngikuti rekaman videonya ya. Ya, nanti kalian ikuti rekaman videonya. Lihat, karena tadi saya pilih dari GitHub Desktop, maka sekarang saya diminta untuk menunjukkan ini mau cloning dweb 211 ya, mau cloning repository dweb 211. Maka kita diminta untuk memilih lokasinya. Ya, diminta untuk memilih lokasinya. Jadi kita tentukan. Artinya nanti web kita yang kemarin kita bikin, ya web kalian yang kalian kerjakan kemarin itu dipindahkan, pindahkan lokasinya, ya, karena GitHub Desktop itu dia selalu bikin sama, ya, nama folder di lokal dengan nama reponya, ya dia selalu bikin sama. Kalaupun misalnya kita bikin, nanti dia bikin lagi subfolder di bawahnya. Saya belum pernah coba untuk memaksa, entah bagaimana caranya supaya dia terima folder kita gitu. Ya, dia terima folder yang kita sudah punya. Kan folder yang kita sudah punya itu di sini. Ini ya, praktikum ya, praktikum dweb 211 bla 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 gitu ya. Ini folder yang sudah kita punya. Jadi ini harus kita pindah. Ini bakal kita pindah. Ya, ini bakal kita pindah. Kalau kita pakai GitHub Desktop, mungkin bisa, cuman saya nggak pernah coba ya untuk memaksa supaya dia pakai folder yang kita punya. So, kita arahkan dulu, cus. Saya simpannya di OneDrive ya, supaya auto update. Kuliah, kita pilih lokasi. Kuliah 211 web dev di sini aja. New folder, saya bikin folder baru namanya praktikum. Ini, nah saya mau nanti dweb 211 itu ditaruh di dalam folder praktikum ini. Ya, select. Ini, lihat nama foldernya ya. Ini belum pernah saya coba bikin nama lain di sini, dia pasti akan bikin folder baru. Jadi ya udah kita terima aja caranya ya. Web dev praktikum dweb 211. Kalau kita pakai cara yang ini, kalau kita pakai cara yang ini bisa di folder kita sendiri. Ya, cuma entah kenapa selalu repot di situ. Ya, ini bisa di folder kita sendiri. Oke. Nah, oke, kalau sudah clone. Kenapa? Nah, tunggu. Ini problemnya, saya punya GitHub Desktop, itu loginnya bukan pakai nama user ini. Ya, loginnya bukan pakai nama user ini. Saya punya GitHub Desktop. Jadi kayaknya saya mesti ganti akun dulu. Saya cancel dulu ini ya. Saya cancel dulu. Ini masih new Karisma. Ini bukan akun Gmail saya. Ini akunnya Webmaster Karisma. Jadi saya pilih di mana? Ini. Sorry. Saya log out dulu dari sini soalnya harusnya. Repo file exit. Kok tutup. Ulang. GitHub Desktop. Gimana tuh?
Saya mesti logout. File, option, ini akun ya. Ini masih webmaster Karisma, jadi saya harus sign out dulu dari sini. Kemudian saya sign in lagi. Pakai browser, ini biar gampang, continue with browser ini. Ya, kemudian open GitHub lagi. Udah, sekarang dia login sama dengan akun yang tadi. Kok sama? File, option. Oke, sudah. Ya, ini sudah akun saya. Ya, ini sudah akun saya. Saya sign in. Oh, sudah sign in ya. Ini untuk GitHub Enterprise, ini berbayar. Ya, ini yang berbayar. Sekarang ini sudah bisa, saya ulang lagi dari tadi, dari sini. Ya, setup in desktop. Artinya, apalagi namanya? Ini adalah repository yang masih kosong. Terus kita mau setup di desktop ini. Open GitHub desktop ini sekarang. Ya. Nah, ini GitHub My Drive website dweb. Saya pilih ulang ya. Choose di mana tadi? Saya pilih ulang di sini kuliah. Kalian bebas ya tentukan di mana foldernya. 2021 web dev ini tadi ya praktikum di sini ya. Praktikum select. Jadi lokasinya ini lokasi saya ya, webdev praktikum dweb 211. Clone. Oke, sekarang dia nyalin. Ya. Dia nyalin repositori kosong. Ya, dia nyalin repositori kosong di GitHub dan di-copy ke folder kita. Ya. Saya kasih lihat foldernya, dia di sini, kuliah 211 web dev praktikum. Ini dia dweb 211. Ini kelihatannya empty, padahal sebenarnya tidak, karena kalau saya buka view, kemudian saya buka hidden items, ada git di sini. Ya, ada .git di sini. Jangan diganggu ya. Jangan diganggu, biarkan saja dia sembunyi di situ. Ini sebenarnya adalah file yang dibentuk oleh Git ketika kita mengetik git init. Jadi ketika step ini, ya, ketika step ini di sini, ini git init, itu terbentuk file folder bernama Git dan semua setting up untuk repository itu ada di situ. Ya, gitu. So, sebenarnya ini sudah terhubung. Ya. Ini sudah terhubung dengan saya punya GitHub. Jadi sudah terhubung dengan repositori yang ini. Ya, sudah terhubung dengan repositori yang ini, dweb 211. Nama foldernya kalau kita pakai GitHub desktop itu biasanya disamakan. Ya, mungkin ada cara tapi saya belum pernah nyoba. Saya terima aja. Oke, dweb 211 sama dengan ini. Nah sekarang lihat, saya pindahkan, ya, saya pindahkan. Open in new window. Ini ya, saya pindahkan dari folder pertama tadi kuliah 211, saya simpannya di sini yang tadi yang kemarin ya. Yang kemarin itu di sini sampel praktikum ini ya, praktikum praktikum dweb 211 saya pindahkan ke sini. Nah, lihat, saya copy praktikum 01. Perhatikan dulu. Ini adalah GitHub desktop. Ya. Cindy bertanya, apakah harus pakai OneDrive? Enggak harus. Kalian bebas tentukan foldernya di mana. Oke. Helen, oke, nggak apa-apa. Nanti videonya saya upload, terus kamu ngikuti videonya. Ya. Jelas ya? Oke, saya kembali. Ini tampilan GitHub desktop. Ini adalah perubahan pada dweb 211. Null change file, jadi tidak ada perubahan. Ya, ini adalah folder lokalnya, bedakan ya. Ini adalah folder lokalnya. Jadi folder ini, repo ini, ya, itu merujuk ke sini, ke folder ini. Oke, ini tadi kita bentuk waktu cloning. Ya, pindahin aja tempatnya, nanti kita pindahin semua. Saya kasih contoh, saya pindahkan saja praktikum. Ini lokasi praktikum kita yang kemarin.
Ya, ini yang saya demo kemarin. Ya, praktikum 1, praktikum 3, praktikum 4. Gitu ya. Nah, lihat, saya copy praktikum 1. Move atau copy. Kalau copy pakai kontrol supaya tidak hilang. Oke, praktikum 01 di copy. Dengan isinya, ya. Sekarang lihat di sini. Perhatikan. Ya, ini ada change file, berubah. Oke? Ya, apa ini? Ini adalah file-file yang baru saja kita tambahkan ke dalam folder lokalnya ini. DWF 211 tadi saya ngopi praktikum 01 kan? Maka semua isinya ngikut, dianggap ada perubahan. Praktikum 01 bla bla bla, praktikum 01 bla bla bla, ini semua nama file di dalam praktikum 01. Oke? Nah, sekarang kalau ini kita mau naikkan ke repositori online di GitHub, kita mesti bikin commit, ya. Kita commit, jadi kita bikin, ini wajib di sini ya, required itu wajib. Ini ringkasan apa yang baru saja kita lakukan. Ya, saya bilang backup praktikum 01. Oke, kemudian commit to main. Nah, kalau kita baru commit, itu belum ada perubahan di sini, belum ada perubahan. Ini kalau saya reload, ini tidak ada perubahan, karena commit itu hanya mendaftar perubahan saja, mencatat perubahannya saja di lokal. Ya, mencatat perubahan di lokal. Jadi kalau kita mau simpan ke repositori yang online, ya, di repo kita di GitHub, kita mesti publish atau ini, ya, klik ini atau ini sama. Sekarang saya publish. Publish. Ini. Mesti online ya, mesti online, pastikan online. Oke, sudah. Ya, sudah fetch origin. Sorry, ini berarti dia sudah selesai. Fetch origin artinya kita harus selalu melakukan fetch. Siapa tahu di repositori kita ada perubahan. Tapi itu kalau kita sendiri kan kita tahu. Ya, tapi kalau banyak orang, kalau itu kita repositori itu adalah kolaborasi, berarti banyak orang bisa merubah, ya, maka kita mesti sering fetch. Ya, fetch kita akan dapatkan informasi perubahan terbaru. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ya, ini saya reload. Saya reload. Udah ada praktikum 01 di repo DWF 211. Gampang kan? Ya, saya copy lagi. Boleh copy sekaligus ya. Saya copy satu-satu supaya kalian bisa lihat perubahannya. Saya sekarang mau copy dua-duanya. Ini repo lokal. Ingat ya, ada repo lokal, ada repo online ya, gitu ya. Kita istilahkan begitu ya. Repo artinya repositori. Ini repositori online. Ya, dan ini adalah repositori lokal. Jadi file yang kemarin praktikum 2 ini praktikum 3 saya mau simpan juga ke repo lokal, terus nanti diupdate ke repo online. Gitu ya. Saya simpan ke repo lokal. Copy. Kenapa berhenti? What's wrong? Oke. Praktikum 3 udah. Praktikum 4, saya copy. Tunggu. Ini kayaknya dia baca dulu isinya, baru dia ngopi. Mama. Oke, sekarang praktikum 1, praktikum 3, praktikum 4 sudah masuk ke repo lokal. Ya,
Jadi yang ini saya nggak akan pakai lagi. Selanjutnya saya kerjanya di sini, ya. Selanjutnya saya kerja di sini. Yang ini nggak akan saya pakai lagi. Tutup, ya. Ini praktikum 4. Nah, sekarang lihat. Saya pindah ke GitHub Desktop. Lihat, kembali ada di sini. Ya, saya bikin lagi commit. Ingat, kalau commit itu ini harus diisi ya, judul ini. Mau ngisi description itu adalah kebiasaan baik. Jadi bagus kalau kalian rajin ngisi description. Ini menjelaskan kepada teman kolaborasi Anda ya, perubahan apa yang barusan Anda lakukan. Ini judulnya, summary, ini penjelasannya. Ya, tapi nggak diisi penjelasan juga nggak apa-apa. Ini saya isi backup praktikum 03 dan 04. Kalian tentukan sendiri mau nulis apa di sini. Yang penting menjelaskan tentang apa yang kalian barusan lakukan terhadap repo lokal. Ya, commit. Oke, dia masuk daftar di repo lokal. Sekarang kita push. Push itu berarti upload ya. Simpelnya begitu. Push berarti upload. Push. Makin banyak file dia makin lambat. Ya, tentu. Makanya kita dianjurkan untuk istilahnya ada yang disebut dengan atomic commit, ya, atomic commit. Jadi walaupun satu file kalau ada perubahan kita langsung commit, satu file ada perubahan kita langsung commit. Begitu selesai beberapa file langsung push, ya langsung upload istilahnya, upload ke repo online. Saya sekarang ini sudah selesai, saya ke repo online, ya. Ini tinggal saya refresh di sini. Ini sebenarnya sudah ada, cuman tinggal kita ganti. Kita refresh. Maka praktikum 1, praktikum 3, praktikum 4 sudah tersedia. Oke? Dan ini isinya sama dengan repo lokal ini. Jelas ya? Ya. Selanjutnya kalian tinggal pakai apa lagi namanya? GitHub Desktop. Ini GitHub Desktop. Ya, tiap ada perubahan di folder ini, ya, tiap ada perubahan di folder ini, itu pasti akan kelihatan di sini, apapun perubahannya. Ya, saya bikin folder baru. Untuk praktikum hari ini kita disuruh bikin praktikum 05. New folder praktikum 05. Kalau di modul kayaknya praktikum 5. Anda menyesuaikan saja ya, sama saja. Praktikum 5. Ini mungkin belum muncul di sini. Ya, belum muncul di sini karena belum ada filenya. Jadi yang didata di repo lokal itu adalah filenya. Ini belum ada file. Ya, ada yang mau tanya? Pak, saya mau bertanya. Ya. Ya. Ini sudah saya upload Pak di GitHub Desktop, tapi pas waktu saya ikuti Bapak, kenapa tidak muncul yang praktikum 01-nya di GitHub-ku Pak? Sudah di-reload? Sudah Pak. Ini yang Di-refresh. fetch Pak Ini Rijin di-refresh. setting 1 kali juga. Ini di-refresh. Yang mana? Ini GitHub online ya. Ini GitHub online-nya di-refresh. Iya Pak, sudah. Sudah. Tadi sudah push. Di mana di push Pak? Jadi tidak ada tulisan push. di sini di push. Update. Tombol biru muncul. Update. Udah ada, ketemu? Tidak ada Pak. Ini yang repository yang push itu Pak. Di mana di sini push? Coba kau share yang screen. repository. Saya mau lihat kau punya desktop Git desktop, GitHub desktop. Share screen ya. Oke Pak. Iya.
GitHub desktop. Itu ada. Oh, ini belum di-commit. Iya, Pak. Ya, isi dulu Oh, tuh bagian summary di bawah. Isi dulu. Itu nggak bisa ini, di-commit. Pak. Nah, isi dulu tuh. Ya, kasih penjelasan apa perubahan yang kamu lakukan. Komit, Pak. Oke, commit. Ya. Nah, itu dia. Oh, Push iya. origin. Coba push origin. Udah, ya. Nah, coba buka kau punya di Iya. GitHub di online, repo online, reload. Oh, iya, Ada Pak. ya? Ada, Mi. Iya. Oke ya. Makasih, Pak. Ya. Ya, Pak. Yang lain perhatikan ya, sama. Oke. Nah, sekarang untuk praktikum kita hari ini kita bikin praktikum 5 ya. Jadi sekarang di Visual Studio Code ya, VS Code saya ganti ini ya. Ini saya ganti. Saya buka file, open folder. Tadi di mana lokasinya? Di webdev praktikum dweb 211 select. Ini ya. Nah, praktikum 1, praktikum 3, praktikum 4, praktikum 5 itu adalah ini kan? Ya, itu adalah ini. Kemudian ini itu kan terhubung dengan GitHub desktop kita. Ya, dan GitHub desktop kita terhubung dengan repo online kita. Ya, ini. Ini kalau belum ada file, folder itu belum terbaca. Ya, sekarang saya bikin file di sini ya. Saya bikin file. Saya bikin satu file baru di sini. Kasih nama saja index.html. Misalnya ya, saya bikin nama di sini new file index.html. Kan pasti kita bikin file itu kan? Oke. Kemudian saya kasih kode HTML5 ini. Lalu di-save. Nah, lihat ya. Lihat kalau sudah selesai file ini, maka muncul perubahan di GitHub desktop. Ini GitHub desktop ya. Ini GitHub desktop. Ya. Maka kita commit ya. Praktikum 05 index. Ya. Intinya kalian bikin penjelasan apa sih yang barusan kalian tambahkan. Kalau mau dikasih penjelasan juga bagus. Oke. Praktikum 05 index, commit to main, commit, lalu push. Jadi urutannya adalah edit, commit, push. Edit, commit, push. Gitu ya. Udah. Ya. Sekarang saya reload. Ini, reload. Ada Mi Praktikum 05, ya, dan ketika saya klik Praktikum 05, ada Mi Index HTML-nya di situ. Ketika saya klik ini, isinya ada di sana. Oke? Nah, kenapa saya wajibkan untuk private? Nanti siapa tahu kalian iseng nunggu temannya yang sudah selesai, terus kan tinggal ngopi. Nggak boleh. Ya. Nah, kalau kalian ngundang saya jadi kontributor, saya bisa lihat kode ini, saya bisa lihat repo ini, saya bisa lihat praktikum berapa yang kalian punya, ya, gitu. Oke ya, ya. Jadi selanjutnya apapun perubahan yang kita lakukan di sini, ya, itu karena dia tersimpan di folder ini, ya kan? Maka dia pasti terbaca di GitHub desktop ini. Tinggal kita push, kita commit lalu push. Jadi setelah edit di sini, kita commit lalu push. Edit, commit, push. Edit, commit, push. Ingat ya.
Oke ya. Yang ini sih nggak usah terlalu sering di refresh. Yakin aja kalau udah push dia pasti masuk. Oke? Nah, apa untungnya? Satu, kita punya backup. Jadi saya tidak terima alasan lagi, Pak, flash drive saya rusak, Pak, hard disk saya rusak, Pak, laptop saya rusak, Pak. Ya, kenapa? Karena programmu ada di online, ada di repo online-mu, ya. Nanti tinggal di clone. Ya, download zip, buka di komputer lain. Bisa kan? Laptop rusak, Pak. Kamu ke kampus, masuk ke GitHub-mu, buka repomu, dan clone kodemu. Udah, nggak ada alasan. Itu pertama. Kenapa? Kalian punya backup. Ya, punya cadangan. Jadi, kalau lokalnya terganggu, entah rusak, entah hilang, terhapus, atau apapun, kalian masih punya di sini. Itu keuntungan pertama, kenapa kita pakai repo online. Ya, kedua, kita kalau kita kerja project, ya, maka ini bisa kita gunakan untuk sarana bekerja bareng, kolaborasi. Semua yang terlibat itu bisa lihat apa yang dirubah, ya, apa yang berubah, lalu mereka bisa melakukan perubahan, ya. Jadi ini untuk kolaborasi. Ketiga, ketika misalnya perubahan, ini sekarang praktikum 5 indeks HTML. Sebentar mungkin saya akan melakukan perubahan di sini, dan ternyata itu error, saya bisa revert. Ya, di sini kita bisa revert, bisa balik ke versi terakhir. Ya, ke versi ketika kita commit yang terakhir. Jadi ketika kita commit, ternyata setelah dites error. Nah, kita bisa mundur ke commit yang sebelumnya atau beberapa commit sebelumnya. Itu namanya revert. Ya, kita balik. Oke. Yang keempat, keuntungan keempat apa? Apa tadi saya lupa. Satu, ada backup. Ya. Dua, kolaborasi. Ya. Tiga, revert. Kita bisa balik ke versi stabil sebelumnya. Jadi ternyata error, kita bisa kembali ke versi sebelumnya. Jadi tidak ada lagi yang nangis, Pak, programku error, Pak. Ya, yang keempat adalah version control. Jadi ketika ini menjadi produksi aplikasi, ya, proses produksi aplikasi, maka kita bisa mengontrol sekarang ini versi berapa. Ya, karena memang repository ini juga berfungsi sebagai version control. Tapi nantilah kita belajar itu. Oke ya, jelas ya? Gimana? Sudah masuk semuanya? Di repo online-nya sudah masuk, praktikum 1, 3, 4. Saya mau intip-intip dulu dah. Siapa yang ngundang saya? My repository. Di mana ada yang ngundang kan? Tadi saya lihat ada yang sudah ngundang. Di mana tuh? Ini yang tadi ya, yang saya bikin DWeb 211. Ini juga yang saya bikin kemarin. Ya udah, nanti saya cek di email. Biasanya ada di email. Ya, yang kalian undang bukan email saya ya, tapi nama ini. Ya, yang kalian undang adalah nama ini, bukan email saya. Apalagi ngundangnya yang email Karisma. Saya nggak pernah pakai GitHub di email Karisma. Follow saya berarti kamu cuma lihat kerjaan saya, ya, Fakita. Kalau ngundang itu begini, misalnya ini DWeb, ya. Tidak jadi, Pak. Di sini ada setting. Tadi cara undang. Ya, cara ngundang, ya.
Di sini ada setting, terus kalau nggak salah ini ya, manage access. Ini, add people, kolaborator, ya, add people. Jadi, saya nggak mau undang kamu, nanti contoh saya kamu tinggal kopas. Ya, saya cuma kasih tunjuk. Di sini setting ya, di repo online ya. Di repo online, ini, terus di setting, ya, terus di sini ada manage access, kita ngatur siapa yang boleh akses, oke, terus add people, ya, sebutkan nama usernya, ya, sebutkan nama usernya, oke, so, siapa yang sudah selesai praktikum 1, praktikum 3, praktikum 4, sudah online, di repo online-nya, DWeb 211, silakan undang saya. Oke? Sofyan Taif tanpa spasi. Muncul gitu mukanya. Kita. Yang mana kok Pak kita? Yang di bawah, Pak, iya. Yang ini bener ya? Ini. Lihat, sebut Iya, namanya, nanti muncul. Gitu kan? Gitu. Tidak dikumpul Ananda. Begitu kau undang saya sebagai kolaborator, saya sudah bisa lihat kau punya koleksi tugas. Oke ya, Ananda? Ya, jadi ketika saya minta sudah di-upload, itu berarti sudah ada di repository online, DWeb 211. Ya, atau apapun namanya, kalian bebas kasih nama. Yang penting undang saya, ya, yang penting namanya mencerminkan aktivitas kita kelas ini, kemudian undang saya di repo itu. Ya, nanti saya bisa cek praktikum 01, 03, 04, 05. Oke? Jadi nggak pakai kumpul-kumpul lagi ya, nggak pakai kirim-kirim email lagi ya. Ngundangnya cukup sekali. Ya, ngundangnya cukup sekali. Selanjutnya setelah jadi kolaborator, saya pasti bisa ngakses setiap saat sampai kau pecat. Ya, sampai kau pecat saya sebagai kolaborator, maka saya nggak bisa ngakses lagi. Ya, jadi kalau saya bilang harus paling lambat jam sekian, itu sudah harus online jam segitu. Oke ya? Jelas? Kalau jelas, sekarang kita lanjut. Oke, thank you. Kalau jelas, sekarang kita lanjut dengan praktikum 5. Ya, praktikum 5, di sini ada petunjuk ya bahwa kita menggunakan web template. Saya kasih ringkasan saja ya, harusnya di kelas teori tadi pagi. Kenapa kita butuh web template? Ya, kemarin minggu lalu, praktikum kita sebelumnya, itu kita membuat sendiri CSS-nya. Ya, kalau kalian rajin, selalu eksperimen, ya, maka kalian akan punya koleksi CSS, ya. Kalian akan punya koleksi selektor CSS berbagai efek. Ya. Kemudian bikin dia jadi satu konsep, ya. Seleksi warnanya konsisten, maka dia bisa dijadikan template untuk dipakai di project yang lain. Jadi, koleksi CSS kita, itu bisa kita simpan, kita pakai lagi. Nah, tapi untuk membuat itu, dibutuhkan waktu yang tidak sedikit. Jadi, kalau kita ingin mengerjakan sebuah project dengan cepat, maka tidak dianjurkan membuat sendiri stylenya. Ya, tidak dianjurkan untuk membuat sendiri stylenya. Tapi kita bisa menggunakan style yang sudah tersedia. Kita bisa menggunakan framework ya yang sudah tersedia. Web framework itu sebuah website yang strukturnya sudah rapi. Kita tinggal mengisi konten. Ya. Sementara web template itu adalah sebuah desain web dengan style tertentu yang tadi saya katakan. Kalian bikin dia konsisten warnanya, konsisten layout-nya, konsisten
secara keseluruhan penampilannya kemudian rapih, menarik, cantik, ya navigasinya jelas. Nah, simpan itu menjadi sebuah template. Nanti ketika kalian mau membuat project yang baru, kalian bisa pakai template yang itu lagi. Ya, jadi manfaatnya web framework dan web template itu lebih ke kejar waktu, lebih ke timing. Ya, kalau misalnya kita bikin project, biasanya kliennya minta cepat. Nah, tidak dianjurkan bikin sendiri. Kecuali kalau kalian sudah punya koleksi style, ya, sekian banyak koleksi style, tinggal pakai, tinggal gabung-gabung, ya, maka kalian punya konsep baru misalnya. Tapi itu mesti rajin bikin sendiri style, ya, uji coba dan sebagainya. Bahkan kalau jadi, ya, itu bahkan kalian punya template itu bisa dijual. Nah, sama. Sekarang kita akan menggunakan template yang sudah dibuat orang. Kebetulan yang saya tunjukkan adalah gratis. Tapi kalau kita mau template yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, yang sangat-sangat apa istilahnya, yang sangat-sangat responsif, maka ada banyak template mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Intinya template itu adalah kumpulan style, ya. Biasanya untuk berbagai format halaman, mulai dari halaman depan, halaman login, halaman katalog, halaman order, ya, dan sebagainya, itu sudah siap pakai. Kalaupun kita mau modifikasi, tidak banyak lagi. Sehingga kita lebih banyak fokus pada konten, lebih banyak fokus pada isi. Itu gunanya framework dan template. Keuntungan kedua, di samping menghemat waktu, kalau framework-nya itu adalah framework yang generik, ya, general artinya dikenali oleh banyak orang. Misalnya, hari ini kemarin saya minta Anda baca tentang Materialize CSS. Ya, itu adalah web framework. Nah, ketika kalian bekerja sama, berkolaborasi dalam pengembangan sebuah website, dan semuanya paham tentang Materialize, sebagai contoh ya, maka perubahan, edit, penambahan style baru misalnya, itu masing-masing tahu di mana harus melakukan perubahan. Ya, jadi tidak semrawut gitu. Ya. Yang mana yang harus dirubah, di bagian mana, di folder mana. Karena kita menggunakan framework yang sama, karena kita memahami framework yang sama, jadi kita seolah-olah menjadi satu bahasa tentang website itu. Ya, karena struktur filenya sama, struktur foldernya jelas, struktur filenya jelas, yang mana yang kita mau rubah misalnya. Ya, itu keunggulan menggunakan web framework. Kalau misalnya saya disuruh modifikasi, katakanlah Cindy udah praktikum 4-nya udah keren banget misalnya, terus saya disuruh modifikasi misalnya, saya mungkin males. Kenapa? Saya harus menelusuri kodenya Cindy. Ya, saya harus pelajari dulu kodenya Cindy. Terus nanti Fakita juga minta, Pak, silakan dimodifikasi kode saya. Wah, saya juga malas. Saya mesti telusuri lagi ke kodenya Fakita. Ya, gitu. Atau kita berkolaborasi, terus semua stylenya dibikin sama Fakita. Ya, saya akan sulit untuk join di dalam project itu karena saya harus mempelajari bagaimana sih stylenya Fakita dalam membuat template-nya, dalam membuat layout dan stylenya. Gitu kan? Nah, tapi ketika kita menggunakan framework yang sama-sama kita pahami, Pak, ini websitenya, Bapak join, bantu bikin ininya, kita pakai Bootstrap, kita pakai Materialize. Nah, orang semua desainer web itu sudah kenal Materialize, sudah kenal Bootstrap. Ya, ada banyak lagi template-template atau web framework yang lain, ya. Tapi yang saya kenalkan ke Anda nanti adalah Materialize dulu, nanti saya kenalin lagi dengan Bootstrap. Oke, itu yang populer, yang banyak dipakai. Bukan berarti nggak ada yang lain, ada. Tapi yang paling populer. Artinya, ketika kita bekerja dengan framework yang sama, kita jadi paham strukturnya seperti apa, sama pahamnya kita. Gitu maksudnya. Ya, jelas ya?
Jadi manfaatnya framework dan template itu, satu, menghemat waktu, dua, ketika kita berkolaborasi, kita memahami struktur halaman web yang sama. Oke ya? So, praktikum kita hari ini ya adalah satu, membuat halaman web baru, masih dengan kuliner ya, masih dengan kuliner, topiknya masih kuliner, tapi kita menggunakan template. Ya, so masuklah ke sini. Ya, materializecss.com yang saya suruh baca. Ya, kemudian di sini ada get started. Kalau yang saya suruh baca itu ada di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bab C. Ya. Dibaca lagi buat minggu depan. Get started, download. Nah, ini dia. Ya. Ini materialize dan source. Tunggu, saya lupa yang diambil yang mana ya. Ini ada ininya, ini. Ada starter template, ada parallax template. Ya, ini. Kita ambil yang starter dulu. Ya. Di sini minta yang starter template ya. Oke, starter template, zip-nya kita download. Salah. Ini saya download yang ini ya. Ada 2. Materialize itu nggak banyak template-nya. Nanti kita cari di luar juga ada. Ya. Cuman kalau udah di luar, Materialize itu udah pada bayar sih. Ya, untungnya ini simple dan kita gampang modifikasi. Oke, saya download. Langsung aja taruh di praktikum 5. Taruh di praktikum 5 tadi di mana? Kuliah 211 web dev praktikum DWeb praktikum 5. Ya, saya langsung taruh di sini, nggak apa-apa. Oke? Praktikum 5, ini dia starter template. Ya, saya langsung ekstrak saja. Ekstrak here. Oke. Oh, dia buka. Nah, gini. Bentar. Jangan pakai itu, ya. Mending pakai begini, yes. Ya. Kalau di modul kita dia cuma minta ekstrak folder JS dan CSS-nya. Ya. Ekstrak folder JS dan CSS-nya ke dalam folder praktikum 5. Jadi, salah lagi. Ya, cocok. Ini ya, buka dulu. Karena saya pakai WinRAR. Ya, saya pakai WinRAR, ini langsung kebuka. Starter template, yang kita butuh tuh cuma ini, CSS dan JS-nya. Ya, CSS dan JS-nya copy begini. Udah. Oke ya, hanya CSS dan JS. Oke? Nah, sekarang ini ada. Sekarang kita bikin indeks HTML-nya. Tadi saya sudah bikin indeks HTML-nya kan? Ya, tadi saya sudah bikin indeks HTML-nya. Lihat, ada mi CSS-nya, ada mi JS-nya. Ya, yang starter template kalau udah boleh dihapus. Ya, nggak usah kalau udah selesai sebentar di akhir ini boleh dihapus, jangan diupload. Ya, jangan diupload ke repo. Oke, saya kemana tadi? Oh. Tes, apakah suara hujan kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran, jadi suara saya hilang. Tidak aja, Pak. Bisa jadi dengar. Tidak, cuma gambar presentasinya lanjut. Agak kabur, Pak. Kalau itu mudah-mudahan nanti recordingnya bagus, Ji.
Ya. Oh ya Pak. Hujan deras, mudah-mudahan suara saya masih bisa didengar. Saya dekatkan mikrofonnya dulu. Aman ya, aman ya. Oke, sekarang. Nah, sama dengan apa? Sama dengan kemarin, ketika kita membuat style sendiri, ya, kita harus masukkan CSS-nya ke dalam kita punya apa? Kita punya HTML, ya. Nah, saya tunjukkan dulu, ini CSS-nya. Ya, ada materialize CSS, ada materialize min CSS. Apa bedanya? Materialize CSS itu sama dengan yang kalian bikin kemarin. Lihat ini. Ya, sama dengan yang kalian sudah bikin kemarin. Nih. Oh, ada pertanyaan tadi di quiz kita tadi pagi. Saya lupa. Kayak gini kan? Red lighten 5. Apakah itu? Ya, red lighten 4. Apakah itu? Ya kan? Oke. Ini adalah CSS ala materialize. Total ada 9.000 baris. Ya, 9.076 baris. Ini yang tadi saya bilang. Kalau kalian rajin bereksperimen, bikin style, terus punya koleksi sampai segini, nah itu bisa dijual tuh. Ya, bisa jadi template yang siap pakai di project manapun, dan bisa dijual, karena orang lain juga bisa pakai. Ya, tapi kuat-kuatan aja. Sanggupkah Anda mendesain sebanyak ini? Gitu. Ya, ini CSS semua. Ya, nah, ada file kedua namanya materialize min CSS. Itu gini ceritanya. Tadi berapa baris? 9.000 ya? 9.000 baris. Ini kan setiap satu baris, ya, setiap satu baris itu ada satu karakter loh. Ya, tiap satu baris ada karakter namanya CR 13. Ya, ada LF, jadi ada 2 karakter. Pindah baris itu ada dua karakter. Ya, ada baris kosong di sini ada 2 karakter. Ya, belum lagi spasi-spasinya. Ya, kita hitung saja untuk enter, untuk pindah baris itu ada 2 karakter di situ, ada 2 byte data di situ. Ya, ASCII 13 dengan ASCII 10. Ya, cuman nggak kebaca. Kebacanya adalah pindah baris dan mulai dari kiri. Gitu ya. Di sini ada 9.000 baris. 9.000 baris itu berarti 9 kilobyte. Kurang lebih. Ya. Ada 9 kilobyte. Dikali 2 itu berarti 18 kilobyte. Ya enggak? Ya. CSS mana size-nya, kita lihat size-nya nih, ya, 175 kilobyte total. Ya. Yang versi minimalisnya, ini minimize ya istilahnya, hanya 139 kilobyte. Jadi hemat 40 kilobyte. Kenapa kita harus bikin versi minimalisnya? Karena kita sayang usernya kan. Dengan cara bikin minimize begini, minify, itu kita sudah berhemat 40 kilobyte kurang lebih. Ya, 40 kilobyte, jadi user kita tuh irit 40 kilobyte. Itu pertama. Kedua, traffic. Kalau misalnya website kita itu diakses oleh 1.000 orang,
maka 40 kilobyte penghematan kali 1000 orang. Ya, itu 4 megabyte loh. Ya kan? 40 megabyte. Traffic itu kan apa? Server kita itu dihitung trafficnya loh. Jadi bukan cuma kuota user, tapi juga traffic server kita itu biasanya dijatah juga. Nah, maka kita harus berpikir bagaimana supaya membuat file-file kita itu ramping sekecil mungkin. Jadi kalau bisa diperkecil, berkecil. Dari 175 ke 139 kilo, itu lumayan. Ya, nah lihat apa isinya yang minimize, materialize, minify. Ini isinya. Ya, ini sama dengan yang tadi. Ini sama dengan yang tadi, ini sama isinya. Tapi yang ini itu sudah tidak ada spasi. Ya, ini dihitung satu baris nih. Dari sini ke bawah itu satu baris semua nih. Hanya ada 6 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris saja nih. Ya, jadi yang tadi segini, 8.000 baris, 9.000 baris, itu berubah menjadi satu baris saja. Panjang. Cuma repotnya, ini nggak bisa diedit. Ya, ini kalau diedit repot. Ya, jadi kalau baru mau bikin dulu pakai ini, biasa. Ya, sama dengan yang kita kerja 2 minggu sebelumnya. Nanti kalau sudah final, baru kita minify. Ada tools-nya untuk bikin minify. Jadi ini sama dengan ini. Ya, ini sama dengan ini. Oke, kita pakai minify-nya ya. Kita pakai minify-nya, jadi materialize min CSS. Maka di index di sini, ya, di sini kita bikin link. Masih ingat ya, link, style sheet, ya, dalam folder CSS. Materialize min CSS. Yang kita pakai adalah min CSS-nya. Oke? Ini berarti kita sudah panggil file yang ini. Ya, yang irit 40 kilobyte. Oke? Nah, selanjutnya kita bikin ini ada apa? Ada tambahan di sini. Tadi ini style sheet ditambahin ya. Terus kita bikin yang ini. Ya, ini tinggal ngetik. Silakan dilihat. Gitu. Oke, kita ikut saja. Title-nya saya ganti, title-nya saya ganti jadi Master Kuliner Nusantara ya. Kuliner Nusantara. Apapun namanya kalian sesuaikan ya. Terus di dalamnya saya tambahin. Tunggu dulu. Ada tambahannya juga di bawah ya. Ada tambahan di bawah yang bagian sini. Ini, sorry, terlalu cepat saya. Mana tadi? Ini. Jadi selain min CSS-nya di atas, ini saya perbesar dulu. Ya, selain min CSS-nya, kita juga harus masukkan JavaScript-nya. Ya, kita harus masukkan JavaScript-nya. Jadi saya tulis JavaScript-nya kita taruh persis sebelum body. Ya, nanti di pemrograman web saya jelasin kenapa ditaruh di situ. Script type, ya, text JavaScript, kemudian src, ya, JS, ingat ya, JavaScript-nya ada di sini. JavaScript-nya ada di sini, JS. Ya, yang kita mau panggil adalah materialize min JS. Ini sama ya, materialize JS sama materialize min JS sama dengan yang tadi saya jelaskan, materialize CSS sama min CSS-nya. Ini adalah minify dari yang di atas. Tapi kalau sudah minify, udah repot mau diedit. Ya.
Oke, saya bikin JS / materialize min JS. Oke, ini satu set karena nanti di sini ada pengaturan yang ada kode-kode yang mendukung CSS-nya. Jadi stylenya itu didukung oleh JavaScript. Nah, sekarang saya tambahin ini. Ini tinggal diketik saja. Saya kopas saja ya, biar cepat. Oke, ini judul saya Kuliner Nusantara. Kalian sesuaikan dengan judul webnya, ya. Kemudian bikin wajib, ya wajib ada tentang website dan tentang Steamy Karisma. Nah, perhatikan, di sini ada kelas Blue, ada kelas nav wrapper, ada kelas container, ada kelas brand logo, ya, ada kelas right, height, on, man, and down. Ini dari mana? Ini semuanya adalah dari sini, materialize min CSS, ada di dalam sini. Kita tidak perlu bikin baru, tinggal pakai, tinggal panggil kelasnya. Ya, kalau ada yang tanya, Pak, dari mana kita tahu nama-nama ininya, Pak? Itu saya suruh kamu baca minggu lalu. Ya, yang saya suruh kuis tadi pagi, tapi kamu nggak baca. So, bacalah, nanti ketemu. Ya, ketemu nanti nama-nama kelas ini mungkin akan ada muncul di beberapa contoh. Oke ya? Ya, Pak, tahu ada blue text itu gimana? Baca. Pak, tahu ada kontainer itu gimana? Baca. Ya, contoh kontainer sudah saya kasih minggu lalu bikin kontainer. Oke? Ya. Nah, sekarang kita mau lihat. Ini saya save. Ya. Ini saya save. Kemudian saya buka di folder. Ini ya, index. Ini saya hapus saja ya. Saya hapus saja ini. Delete. Oke? Ya. Nah, coba saya buka nih index. Tuh dia sini. Ini dia. Ya, ini dia kuliner Nusantara. Ya, koleksi resep khas Nusantara. Ah, yang benar Pak, masa itu? Iya. Nih, saya rubah lagi ya. Koleksi resep khas Nusantara ini ya. Ya, saya ganti ini. Masakan khas Nusantara. Ini Nusantara. Gitu ya. Save. Terus ini saya reload. Reload. Ya kan? Ya. Saya ganti lagi koleksi. Resep masakan khas Nusantara. Saya save. Reload. Oh. Ya kan? Ya. Nah, lihat stylenya udah jadi. Ya. Stylenya udah jadi, tinggal kita pakai. Enak kan? Nggak perlu bikin lagi untuk box ini gimana, untuk ini gimana. Ya, warna ini sama warna ini udah nyatu, gitu ya. Sudah konsisten. Oke? Ya. Nah, sekarang coba lihat. Kalau di sini saya perkecil ya. Ini saya kecilkan. Lihat. Udah responsif. Ya kan? Ya. Ini kuliner Nusantaranya turun nih. Ya, mungkin nanti kita harus ganti satu kata saja. Oke? Nah, cuma ininya hilang. Ya, tentang website sama tentang ininya hilang. Tuh. Oke? So, oops.
Mana tadi? Ini. Ya, ada tambahan kalau kalian lihat di modul praktikum, ya. Ini sudah ya. Ini sudah. Terus ini perubahannya. Nah, kita disuruh ini perubahan. Terus lihat ada tambahan ini. Ya, kita ngambil sebuah icon dari fonts Google. Ya, fonts Google Apps.com, ambil icon. Ya, saya ambil, tambahin link ini. Saya ke kode, ya, saya taruh di atas ini. Lihat, tambahannya itu di atas sebelum materialize min ya, sebelum materialize min. Sebelum materialize CSS, kita panggil icon di sini. Ya, ini berarti kita manggil CSS juga sebenarnya karena ini style sheet juga, tapi punya Google. Ya, punya font Google. Itu. Artinya ketika kita tes halaman ini, web kita harus online. Ya, komputer kita harus online karena dia ngambil sesuatu di servernya, di online. Oke? Kemudian ada tambahan di bawah sini. Kalau kalian ngikuti ini ya, ini ada tambahan di bawah sini, diikuti aja. Yang kuning ini diketik semuanya. Ya. Yang kuning ini diketik semuanya. Perhatikan juga penempatannya ya, saya taruh di sini. Di sini dia. Ini ya, yang tambahan tadi. Yang ini. UL ID nav mobile, lihat ID nav mobile itu begitu. Kemudian kelas site nav. Ya. Bla bla bla. Silakan diketik. Terus ini dia. Ya, saya save. Nah, terus di bawahnya ada lagi nih di sini ya, ada tambahan 2 baris, satu baris di atas, satu baris di bawah materialize ya. Ini saya kopas ya, saya taruh di atas ini, satu di atasnya materialize ini. Ya, satu di atasnya materialize. Ini jQuery adalah library JavaScript. Dengan jQuery, beberapa perintah JavaScript itu jadi singkat. Ya. Kemudian yang kedua kita tambahkan juga dari materialize itu ada kode namanya init. Ya, ada init.js yang ini, init.js. Kita panggil dia. Ya, tapi dipanggil setelah materialize, setelah jQuery. Ya, ini berarti pemanggilan 3 script. Pertama jQuery.js, tapi ini online dari https jQuery.com. Berarti ketika kita mau ngetes, pastikan kita sedang dalam keadaan online. Materialize min.js tadi kita sudah tambahkan di awal, kemudian init.js baru kita tambahkan lagi yang ini. Ya, itu. Sekarang ini saya save. Ya, saya save, lalu kemudian kita lihat hasilnya. Mana tampilannya dia? Ini. Ya, saya reload. Oke, kalau begini nggak kelihatan apa-apa. Tapi coba lihat, saya perkecil. Ya, lihat ini. Nah, ini tadi di sini ya, saya scroll ke atas ini. Tadi ada saya bilang ikon yang kita ambil dari Google. Ini ya, fonts googleapps.com, ada ikon yang kita ambil, itu adalah ini. Apa nih? Kayak option.
Apa ini? Ada yang ingat? Ada namanya, ingat? Ada namanya di kuis kemarin. Kuis minggu lalu. Ada namanya nih. Halo? Ada yang ingat namanya? Ini masuk di pertanyaan kuis minggu lalu. Halo? Ada yang ingat? Nafme, betul, burger. Ya, hamburger menu. Ya, Helen. Kalau nav menu itu yang ini. Nav menu itu ini. Ya, tentang website, tentang Stimi Karisma. Nah, lihat efeknya, ini efeknya dari JavaScript nih. Ya, sekarang ini saya perkecil. Kalau lebarnya sekian, dia masih lebar, ya masih kelihatan. Tapi kalau dia mengecil, maka menu navigasinya dilipat jadi hamburger menu. Ketika ini saya klik, muncul dia di sini tentang website, tentang Stimi Karisma. Oke? Ya, ada azan dekat rumah, saya jeda dulu ya. Oke, lanjut. Ya, jadi tadi lihat ini. Ini ketika menunya, ketika layarnya lebar, ya, ketika layarnya lebar ini masih muncul, tapi ketika layarnya menyempit, maka dia disimpan di sini. Ya, dan efek buka tutup ini yang tadi sampai kita butuh JavaScript. Ini sudah pakai program nih untuk membuat ini menutup dan membuka. Oke, ini pengganti menu navigasi yang di atas. Oke, tapi ini ngefek kalau kalian ngetesnya online ya. Jadi kalau misalnya tidak ngefek seperti ini, pertama ikon ini nggak muncul, kedua nggak jalan begini, itu berarti kamu ngetesnya lagi offline. Ya, gitu. Yang penting nulis kodenya benar. Oke? Sekarang ikuti aja nih, ya.
Ini tadi contoh yang saya tunjukkan, ya. Ini kemudian ini. Ya. Nah, selanjutnya kita bikin ini tinggal ngikut. Ada file gambar baru, ya. Ada file gambar baru. Kemudian ini menu sama dengan yang kita bikin kemarin. Ya. Ini menu sama dengan yang kita bikin kemarin. Apa lagi? Ini sudah ya, ini koleksi. Sekarang tadi di sini ya, di sini, ini masih sampai sini, koleksi resep masakan khas Nusantara. Ya, kita mau ngisi di sininya. Ya, saya cek dulu ada nggak gambarnya tuh Indonesia JPEG. Saya harus ngopi, ya, saya copy dulu file gambarnya ada di sini. Praktikum 4 IMG. Ini ada Indonesia JPEG, ya. Ini gambarnya. Nah, ini aja. Ya. Saya copy tapi ini saya harus bikin folder baru di sini. Di sini saya bikin folder baru, new folder IMG. Terus ini Indonesia JPEG, saya tarik ke sini. Ke IMG. Tekan Ctrl, ya. Tekan Ctrl artinya copy. Lihat, ini saya tidak tekan Ctrl, berarti dipindah. Kalau saya tekan tombol Ctrl, ada tanda plusnya, ya. Saya lepas di sini, maka dia di-copy, Indonesia JPEG. Ya, jadi ketika di-copy, ini udah, ketika kita panggil dia, kita bikin dulu div class row di sini ya. Di sini, lihat ini. Ini ya, ada div class row di bawah koleksi resep. Ya, div class row. Saya bikin begini. Div. Oke. Kemudian class row, ini bawaan dari materialize, ya. Lalu kemudian masukkan isinya. Masukkan isinya. Itu ya, satu. Yang ini. Yang ini, div class call M5. Ya. Nah, apa itu M5? Baca. Makanya saya suruh baca. Ya. M5 S12 itu apa maksudnya? Ya. Itu harusnya kalian baca. Saya save ini. Lalu kita reload di sini. Ini dia. Ya. Ini dia gambarnya. Kemudian yang menunya yang mana tadi? Ini bisa kita copy dari sebelah, dari kuliah dari praktikum 1 nih, sama. Tapi sudah nanti tinggal ditambahin kelas. Ya, tinggal ditambahin kelas. Nih. Ya, tinggal ditambahin nanti ini ambil dari praktikum 1 atau praktikum 2 yang sudah ada linknya. Ya kan? Saya save dan lihat hasilnya. Reload. Ini dia. Nah, lihat efeknya. Ya. Lihat efeknya. Ini bawaan materialize CSS. Kalau kita yang mau bikin bukan tidak bisa, bisa, tapi kita mesti eksperimen cari bagaimana membuat efek seperti ini. Ya, sama dengan yang saya kasih di praktikum 2, praktikum 3 ya, yang sudah ada box menunya, ada kotak foto gitu, itu enggak langsung jadi begitu. Itu saya eksperimen dulu, coba dulu cari bagaimana layout yang bagus,
bentuk yang bagus, ukuran yang bagus, baru saya tuliskan CSS-nya dan kamu tinggal pakai. Kan begitu. Ya. Jadi untuk bikin seperti ini butuh eksperimen, butuh rajin-rajin coba style, ya. Sampai kemudian dianggap bagus. Nah, silakan dikoleksi menjadi sebuah template. Bisa dipakai untuk proyekmu yang lain atau bisa dijual untuk orang pakai pada proyek mereka. Kan begitu. Oke? Nah, lihat ini responsifnya. Ya. Ini kalau layarnya lebar begini, kalau layarnya sempit dia begini. Nah, lihat ini. Nyata? Gitu. Dan kita tidak perlu repot membuat style lagi karena sudah ditangani sama Materialize. Kita tinggal pakai stylenya Materialize. Lihat gambarnya berubah ukuran. Ya, kalau begini masih bisa. Begitu dia gini, nah dia jadi lebih lebar. Inilah yang diatur oleh ini M7 S12, M5 S12. Apa sih itu? Ya, baca dulu. Saya nggak mau jelasin kalau kamu nggak baca. Oke ya? Ya? Halo, halo? Ya, ini contohnya. Nah, berikutnya bagaimana kalau kita mau customize? Ya, bagaimana kalau kita mau membuat baru? Pak, saya mau warnanya jangan biru itu deh. Ya, saya enggak mau warnanya bukan biru itu. Nah, perhatikan warnanya, ya, itu bisa kita lihat di sini. Ya, misalnya warna ini, saya bikin view page, inspect ya. Saya klik kanan di sini, inspect, maka muncul apa? Ini namanya developer tools. Ya, kita bisa lihat yang mana yang mengendalikan style itu. Ya, mana yang mengendalikan style itu. Jadi misalnya, ini kalau begini berarti bisa dibuka. Ya. Yang mana dia ini nav mobile, ini tunggu yang disuruh rubah yang mana ya? Begini, ini menambah style kita sendiri, ya. Jadi kita membuat sendiri style untuk kita. Jadi bukan kalau kita mau buat sendiri, kita bukan merubah yang ada di sini, ya. Bukan merubah yang ada di sini, bukan, jangan. Ya, apalagi merubah yang ini, wah mabok, ya. Jangan dikutak-atik ini, tutup saja. Jadi di dalam CSS kita bikin style sendiri, new file, ya. Kasih nama style.css. Sudah ada. Gimana? Oh, sudah ada nih style CSS. Oh ya, sudah. Ini aja yang kita pakai. Ya, ini aja yang kita pakai. Style CSS. Terus kita nambah saya bingung nih mana layarnya. Ini, ya, kita nambah ini, dua baris ini, dua selektor ini, blue chef sama blue chef text. Ya, tambahin di dalam style CSS. Di dalam sini. Nah, ini kan Anda sudah bikin yang kemarin kan? Ini, warnanya bebas, silakan dipilih. Ya. Kemudian, karena ini style CSS, kita panggil. Ya, kita panggil. Ini save dulu. Terus di sini, di atas,
Ya, kita panggil setelah materialize. Kita panggil setelah materialize di sini. Ini link ya, CSS style CSS. Oke. Kemudian ya, di sini nav class ada ya, ada nav class ini. Ini kan pakai warna blue. Ya, nav class ada warnanya blue. Di sini kita bikin yang baru blue chef, namanya blue chef, warnanya ini. Ya, lihat, saya ganti ini jadi blue chef. Blue chef. Ya. Terus di bawah sini ada blue lagi tuh. Di sini, ini blue text ya. Ya, saya ganti dengan blue chef text. Dari mana ini? Itu dari style yang baru kita tambahkan tadi. Ada blue chef text. Oke ya, blue chef sama blue chef text. Saya save. Jadi ini adalah style yang saya bikin sendiri, ini adalah style yang saya bikin sendiri, ya, yang masuk dalam style CSS ini. Ini ya. Terus saya panggil style CSS-nya setelah materialize ini. Ya, ini style CSS. Dan saya pakai stylenya blue chef text dan blue chef. Ya, saya save ini dan kita lihat perubahannya. Sini, saya tutup ini. Terus reload. Tada. 2 ya. Oke. Jadi ketika kita ingin style yang berbeda, itu kita tidak mengedit materialize-nya, kita tidak ngedit file ini, tapi kita override, istilahnya kita ganti dengan style yang setting yang lain. Ya, kita ganti dengan setting yang berbeda. Misalnya lagi, saya mau ganti, ya, saya mau ganti. Nah, ini tadi yang saya bilang, ini misalnya menu ini saya mau ganti warnanya, bukan warna ini. Ya, saya ganti, caranya kita cari yang mana yang ngatur ini, mana style yang ngatur ini, kita klik kanan, inspect. Ini dia. Ada collection item. Ya, ada collection item. Lihat ya. Ini dan warnanya adalah ini. Lihat itu? Ya. Nah, bagaimana caranya kita mengganti ini? Lihat. Ini adalah style yang ada di dalam materialize. Ya, ini adalah style yang ada di dalam materialize. Kita eksperimen dulu di sini ganti warna. Misalnya warnanya saya mau ganti merah, boleh? Kita lihat hasilnya ini. Merah agak gelap. Nah, itu ya. Lihat ini warna barunya. Ya, warna barunya. Kalau kita sudah oke dengan ini kan berubahnya di sini di inspect elemen ya, di developer tools. Ini kalau saya reload, ya, ini kalau saya reload dia balik lagi ke setting awal. Ini saya reload, dia balik lagi, ya kan? Karena dia tidak disimpan. Jadi kita cukup di sini cari warna dulu, ya, cari warna yang menurut kita bagus, ya, atau cantik, sesuai selera, ya. Kemudian kalau sudah, lihat, kita copy semua ini. Copy semua ini, Ctrl-C. Ya, Ctrl-C. Lalu di dalam style CSS kita yang baru, kita paste di sini. Sudah dengan warna baru. Ya, sudah dengan warna baru. Lihat sama ya tulisan stylenya ya. Sama ya, sama dengan ini. Ya. Sekarang ini bisa saya simpan, saya save. Jadi ketika ini saya reload, ini saya refresh. Lihat, warnanya sudah tidak berubah. Sudah pakai style yang berlaku yang ini. Ini, karena sudah kita permanenkan di sini. Jadi, sekali lagi, ketika kita membuat kustomisasi terhadap style yang ada dari template, itu bukan template ini yang kita ganti, bukan ini yang kita rubah.
Ya, susah nyarinya karena ini ribuan baris, apalagi min, ya, gitu. Kan saya pakai yang minimal, yang minify-nya kan, jadi harus di sini dong dirubah, ya enggak. Ya, saya bikin yang baru, saya override istilahnya. Jadi ini akan mengganti yang sebelumnya. Jadi kalau ada style 2 kali definisi, maka yang berlaku adalah definisi yang terakhir. Kan sudah didefinisikan di materialize min CSS. Terus kita bikin baru di sini. Maka yang dipakai adalah yang terakhir. Itu sebabnya kenapa style CSS kita masukkan setelah materialize CSS. Oke? Ya, saya kira tinggal kalian ikuti saja modul praktikum ini, ya. Ikuti saja modul praktikum ini, nanti step by step-nya yang penting kalian teliti, nanti bisa lihat bagaimana kita menggunakan atau memanfaatkan template yang sudah ada dan bagaimana melakukan customisasi. Ya, gitu. Oke, ini contoh yang tadi saya kasih contoh ya. Ya, setelah kita cari, kita rubah di ininya, kita copy, ya. Kemudian nanti dia pakai format yang baru. Oke, ya. Tinggal Anda tugas selanjutnya. Pak, Ya, yang halaman tentang bahan kenapa? utama atau kas itu yang indeksnya tuh, Pak. Indeksnya aja dulu. Nanti lihat ini. Hal yang sama juga dilakukan pada halaman tentang bahan utama, tentang website dan halaman biodata, ya. Oke, Berarti yang semua indeks dong. bisa aja Pak dengan Tidak, Oke, semua. Pada akhirnya nanti tugas nomor 2 ini semuanya. Oke, Pak. Oke ya. Ya. Nah, sekarang kembali ke GitHub. Ya, jadi setelah kalian ngedit, perhatikan di ini GitHub desktop ya. Ini perubahan-perubahan yang barusan kita lakukan, semuanya tercatat di sini. Ya. Yang hijau adalah file baru, yang kuning adalah file yang berubah. Ya. Ini. Yang kuning artinya dia sudah pernah diupdate, terus berubah sejak update terakhir. Ya, ini otomatis mendeteksi perubahan di dalam folder kita ini. Ya, nah sekarang tinggal kita commit update praktikum 5. Ya, commit, push. Udah sekarang di GitHub-nya ini praktikum 5, ini isinya. Ya kan? Sudah ada CSS, IMG, JS, dan indeks HTML-nya itu sudah yang perubahan terakhir tadi. Selesai, enggak pakai kirim-kirim. Gampang kan? Gampang kan? Ya? Jadi setelah kalian selesai mencoba, pastikan di GitHub desktop-nya di commit, kemudian di push, ya. Dan nanti kalau kalian sudah undang saya untuk sebagai kolaborator, maka saya bisa ngecek, ya, saya bisa lihat apakah betul kalian sudah mengerjakan praktikum 5. Oke ya? Ada pertanyaan? Pak, videonya di-upload. Oke, secepatnya. Kan tergantung dari Google Meet itu kapan dia kasih saya notifikasi video selesai, kemudian proses upload juga itu butuh sekitar setengah jam sampai 1 jam. Ya, saya usahakan secepatnya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Jadi selanjutnya semua tugasmu masuk begini ya. Nanti juga yang pemrograman web kalian bikin begini. Jadi ada namamu di GitHub, kemudian nama repositorimu.
Untuk DWeb, untuk desain web pakai DWeb 211, untuk praktikum web kita pakai PWeb 211. Ya. Ini kalau mau tambah repo, di sini ada pilihan reponya nih. Ini repomu yang ada nih. Kita bisa cari, kemudian kita add. Repo artinya repository. Oke? Jadi begitu selesai kerjakan tugas, langsung update, maka dia sudah langsung ada di GitHub online dan saya sudah bisa langsung lihat kapanpun. Ya, dan saya bisa ngecek tanggal berapa kamu melakukan commit. Jadi kalau sudah lewat waktu misalnya, ya itu akan kebaca. Oke ya? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tunggu undangan kolaborasinya. Sorry Alvin, saya harus jemput istri saya soalnya. Ya, nanti call di WA saja. Ya Alvin. Oke. Oke. Saya kira demikian untuk hari ini. Kita sudah membuat sebuah web lagi dengan menggunakan style yang sudah tersedia pada template Materialize CSS. Ya, di sini kalian bisa belajar bagaimana membangun website itu dengan cepat karena stylenya sudah siap pakai, tinggal kita panggil. Ya, untuk mengetahui kelas-kelas yang bisa kita pakai, silakan baca referensinya materializecss.com. Ya, saya sudah suruh baca dari minggu lalu. Ya, kemudian silakan dicoba modul praktikum 5 dan kalian juga sudah bisa melakukan upload ke GitHub menggunakan GitHub Desktop. Ya, sehingga saya memeriksanya tinggal buka kamu punya akun GitHub. Harusnya seperti ini. Oke? Ya, kok WM Karisma? Oke ya, saya kira untuk sore ini saya cukupkan ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita ketemu lagi besok di kelas di kelas pemrograman web dan siangnya praktikum pemrograman web. Terima kasih, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, selamat istirahat. Pak, Oke, Ananda. filenya kapan terakhir dikumpul? Tidak, tugasnya Pak. Apa tuh? Yang di GitHub. Besok malam. Ya, paling lambat kalian harus komit terakhir besok malam. Oke ya. Yang praktikum 1 sampai nanti kelihatan tanggalnya di sini. 4, Pak. Sampai 5. Pak. Pokoknya sampai 5. Ya, 1, 3, 4, 5 karena 2 gandeng di 1. Gitu? Iya, Pak. 1, 3, 4 dan 5. Oke, Pak. Oke ya. Nanti ketahuan Oke, Pak, tanggalnya makasih. dari sini loh, ya. Oke. Pas sampai 5 terakhir besok, Pak. Terakhir besok malam. Sampai 5. Besok malam. Berarti Rabu. Iya. Kan Iya, Pak. sebentar malam kalian kerja. Makasih, Pak. Enggak, besok malam Selasa. Sampai jam